cuma ada suatu masalah di sini, pronunciation-nya kemudian dalam konteks mendengar itu mungkin kurang sempurna. Ya, kalau 80% kan sudah lebih baik, Pak. Betul, lebih baik. Nah, makanya saya kembali, kalau dia bisa naik ke daerah bicara, mungkin kita hanya latihan untuk pronunciation-nya. Tapi kalau dia masih jauh di bawah daerah bicara, mungkin kita perlu iklan. Saya adalah apabila itu suatu saat menjadi progresif, kemudian perlu dilakukan suatu implan, apakah perlu dilakukan suatu terapi lagi atau akan lebih cepat adaptasi ya kan dengan alat yang baru? Ya. Ini pertanyaan yang progresif. Ya. Kemudian alat implan tersebut itu tahan lamanya berapa lama untuk yang diimplan, perawatannya seperti apa, dan kalau ada kerusakan apakah memang itu harus dioperasi lagi? Nah, oke. Jadi kalau saya katakan, kalau misalnya dia sudah punya kosakata yang kuat dengan baik ya Pak ya. Kalau kita masih menganggap kurang, memang dengan implan dia akan mendengar jauh lebih bagus. Tetapi dia perlu juga adaptasi, harus belajar dulu. Karena dia juga harus belajar untuk mendengar dengan lebih baik. Ya, karena beda, suaranya beda. Anak itu perlu adaptasi. Ya, jadi perlu adaptasi. Kedua, kalau dia dioperasi, Bapak tanya sampai seberapa jauh, itu biasanya kita mungkin para distributor akan memberikan jarak 10 tahun. Ya, kalau dalam kurang dari 10 tahun, biasanya yang selama ini saya tahu sih, nanti boleh ditanya, karena itu bukan ini saya ya, benar saya. Tetapi biasanya 10 tahun kalau terjadi sesuatu, biasanya mereka mengganti seperti itu. Tetapi setelah 10 tahun, kalau alat yang di dalam rusak, memang harus operasi ulang. Tetapi kalau hanya yang di luar-luarnya itu bisa diganti kapan aja. So let me just go right into why choose advanced bionics. Mungkin kita bisa bahas di sini mengapa harus memilih yang advanced bionic. On the externals, our system is we have a Harmony processor. Untuk sistemnya kita punya yang namanya prosesor Harmony. It's by far the most durable and water-resistant processor on the market today. Selama ini adalah prosesor yang paling kuat, yang juga tahan air di pasaran. As you know, here in Jakarta, it rains a lot. It's very hot and humid, and so you need a processor that will work through all of that. Seperti yang kita tahu di Jakarta sangat lembab, banyak hujan juga, dan di sini kita perlu alat yang tahan air. Something unique about our system is the T-Mic earhook. Yang unik dari alat kita atau sistem kita adalah adanya earhook yang namanya T-Mic. Our system is unique because we put the microphone at the end of this earhook. Unik di sini kita menempatkan mikrofon di ujung earhooknya. So it takes advantage of the outer ear's natural sound collecting ability. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat yang alami dari telinga luar. It's the preferred sound for the majority of our users. Dan ini yang paling disukai dari kebanyakan pemakai. And with this, you can actually hold the telephone up to the ear naturally. Sehingga kita bisa menempatkan telepon secara alami atau dalam telinga. So when we hear sound from the front, Pada saat kita mendengar bunyi dari depan, sound either directly enters the auditory canal, bunyi itu akan masuk langsung ke liang telinga, or it bounces off and out of the outer ear and into the auditory canal. atau mengenai di area konka ya, gitu ya, kemudian dimasukkan diarahkan ke dalam liang telinga. And so we put our microphone at that exact spot. Untuk itulah kita tempatkan mikrofon di area tersebut. Elektroda di sana dia merasakan mendengar seperti 120 Hz. So as you remember in this previous case, when we hit the B key and the D key, the patient can perceive the difference. Seperti tadi kita lihat sebelumnya, pada saat kita
tekan kunci B, kunci D, nanti di sini akan memberikan hasil yang berbeda. However, now that we have 120 channels, you can see we have 120 of these filter bands. Karena kita punya 120, maka kita ada sekitar 100 kurang lebih, responnya juga lebih banyak di sini. So that now when we hit the B key, it enters this frequency band, which creates this stimulation. Kalau kita tekan kunci B, dia akan mengarah ke frekuensi yang tersebut dan juga membuat stimulasi seperti ini. Mana kunci B, mana kunci B, karena stimulasi B-nya di area yang berbeda. We've done studies on this. As you can see, we've done studies on music enjoyment with this. And you can see that the older technology, users of those older units rate music at about 2.6 out of 8. Jadi ada penelitian mengenai menikmati musik. Untuk teknologi sebetulnya itu kurang lebih hanya 2,6 saja yang menikmati musik. However, with this high-res 120 technology, our users rate music as a 6 out of 8. Sementara untuk yang menggunakan high-res yang 120 channel ini kurang lebih 6 yang menyukai musiknya, tapi seperti agak kayak robot ya. That's because there's not a lot of frequency resolution. Karena tidak terlalu banyak resolusi frekuensinya. Can anyone tell if that's a male or female speaker? Ada yang bisa tahu perempuan atau laki yang bicara tadi? Who thinks male speaker? Siapa yang pikir laki-laki angkat tangannya? Okay, about half, maybe. Who thinks female? Yang bilang perempuan? Okay, one out of. Now let's hear that same speech with 120 channels. Kita lihat yang digunakan pada 120 channel. So I won't talk about it. Ini ada, sebenarnya kita mau bahas mengenai biaya-biaya untuk mempunyai koneksi, cuma waktunya terbatas. Nanti mungkin bisa didiskusikan, bisa ke Abdi, ke saya, Dini atau Dini. Also buying a car. Pada saat kita mau beli koneksi iklan, biayanya seperti misalnya kita punya mobil. When you Bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian, nama saya Ari. Saya punya 2 anak yang gangguan pembesaran. Satu sudah umur 6 tahun, diimpan ketika 2,5 tahun. Yang satu lagi hampir 2 tahun dan diimpan sekitar 6 bulan yang lalu. Yang saya rasakan dari Advanced Bionic adalah perkembangan anak saya rasakan cukup cepat, beda dengan anak yang sebelumnya ya, kakaknya ya. Kalau yang saya rasakan dari implant Advanced Bionic adalah umur 6 bulan implant, anak saya Gena sudah bisa bilang mama, sudah bisa bilang duduk sini, sudah banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya Gena, walaupun belum sempurna, tapi dia sudah tahu setiap perintah yang saya minta, misalnya dadah atau apa atau isbay, dia sudah bisa mengerti maksud dari permintaan kita. Kemudian setiap dia melakukan ingin kita duduk atau suruh kita tunggu, dia sudah bisa ngomong duduk, dibilang gitu. Terus tunggu ya. Jadi dalam implan yang hanya 6 bulan, Advanced Bionic sudah memberikan benefit buat dia. Terutama yang saya rasakan adalah ketika mendengarkan musik. Kalau kita putarkan musik sekarang ini, mungkin dia akan langsung goyangkan badannya, langsung goyang, dia akan mengikuti irama musik itu. Biasanya kalau dia mendengar itu, dia akan angkat saya untuk goyang-goyang. Kalau untuk segi alatnya, selama 6 bulan ini saya belum merasakan terganggu dengan kerusakan yang ada. 6 bulan hanya sekali
Untuk kabel dan yang lainnya belum ada masalah. Walaupun posisinya kepling itu sampai bulat, sampai udah gak ada bentuk kabel, tapi posisinya masih bagus dan saya belum pernah klaim kabel ke kaki. Itu aja yang saya rasakan untuk perkembangan 6 bulan anak saya. Terima kasih. Ini Ramzi, dia berumur 7 tahun. Dia terdeteksi gangguan pendengaran. Saya baru tahu waktu dia hampir umur 2 tahun. Kemudian dia memakai alat bantu dengar. Karena gangguannya Ramzi, telinga kanan 100 desibel, telinga kiri 70 desibel. Rasanya baik kita orang tua segitu sudah alhamdulillah ya. Jadi saya juga waktu itu walaupun saya sempat shock, tapi kemudian saya cari informasi, katanya segitu dengan alat bantu dengar, mudah-mudahan dia bisa perkembangan bahasanya bisa bagus. Waktu itu memang saya hanya informasi yang saya dapat belum terlalu banyak, jadi dia sempat masuk ke SLB 1 tahun sampai umur 3 tahun, kemudian saya keluarkan dia dari SLB. Setelah itu dia hanya terapi dan sekolah di sekolah umum. Perkembangan bahasanya setelah itu mulai terlihat kemajuannya yang cukup signifikan. Dia sudah berbicara walaupun belum bisa menyusun kalimat, tapi dia sudah bisa berkomunikasi. Ramzi memakai alat bantu dengar itu berarti dari umur 2 tahun sampai tahun lalu dia memakai alat bantu dengar, dan sudah seperti saya sebutkan tadi dia sudah bisa berkomunikasi. Kemudian pada bulan Agustus tahun lalu, tahun 2009, Ramzi diimplan di telinga kanannya yang 100 desibel. Banyak orang tua yang bertanya kepada saya, kenapa Bu? Kok Ramzi diimplan? Kan udah bisa berbicara, sudah berkomunikasi. Kemudian untuk apa lagi? Pada saat itu saya juga agak bingung ya. Apakah keputusan yang saya ambil untuk mengimplan Ramzi di telinga yang 100 desibel itu adalah keputusan yang tepat? Saya cari informasi kesana kemari. Salah satunya kebetulan ada kenalan saya di Australia, dia dari terapi center di Shepherd Center di